Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah lana fathan mubina ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Qala radhiyallahu ankum. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'du fa hadha mukhtasarun fima la budda li kulli muslimin min ma'rifati aw ma'rifati mithli min furudit tahara was-salati wa ghairihima fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu mimma yahtaju ilayhi min ar-rijal wan nisa was-sighari wal kibar wal ahrari wal 'abid. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali di dalam kajian kita di dalam kitab yang baru, di dalam Mukhtasar Latif yang kemarin telah kita bahas di dalam masalah yang berkaitan dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dan malam ini saya akan ringkas karena bagiannya Habib Bagir selalu saya ambil. Jadi bagian malam ini saya ringkas dalam beberapa pembahasan yang kita akan uraikan. Dan ini ulangan fikih yang saya katakan ini kita belajar mutun, belajar matan dari kitab-kitab yang kecil, naik ke kitab nanti ausat, kemudian yang kibar dari kitab-kitab yang pembahasan yang lebih luas dari matan ke syuruh ke hawashi. Nanti akan dibahas yang lebih luas panjang lebarnya di kitab syuruh, di dalam kitab-kitab penjelasan yang lebih luas lagi. Di dalam kitab Mukhtasar Latif kita membahas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemarin sudah saya katakan ada beberapa riwayat, 6 riwayat yang menyebutkan tentang hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah bil basmalah dan bil hamdalah fahuwa aghta fahuwa abtar fahuwa ajzam. Ada 6 riwayat. Riwayat dari Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya, dan riwayat Abu Ibn Majah dan yang lainnya dari hadis yang meriwayatkan tentang hamdalah. Sekarang kita akan bahas definisi daripada kata alhamd, kemudian kita akan bahas rukun alhamd, kemudian kita akan bahas aqsamul hamd. Definisi daripada alhamd di dalam bahasa Arab, alhamdu lughatan, secara bahasa Arab diartikan ats-tsana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jihati at-ta'dhim wat tabjil. Pujian dengan lisan, dengan lidah kita, dengan ucapan kita, dengan kalimat-kalimat kita kepada zat yang maha indah yang terpilih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ala jihati ta'dhim wa tabjil, di atas pengagungan, penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh sembarangan di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata yang tidak pantas. Harus dengan bahasa ucapan yang indah, kemudian yang penuh dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu secara bahasa. Kemudian di dalam istilah fi'lun yumbi wa ta'dhimil mun'im min haitsu kauni hamidan alal min haitsu kaunihi mun'iman alal hamidi wa ghairi. Kerjaan atau segala sesuatu, baik itu pekerjaan atau perkataan atau keyakinan, itu termasuk dari fi'lun yunbi'u an ta'dhimin mun'im, an ta'zimil mun'im, yang menerangkan tentang keagungan zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min haitsu kaunihi mun'iman, di mana Allah Subhanahu wa taala benar sang pemberi nikmat, lil hamidi wa ghairi, bagi yang memujinya atau yang tidak memujinya, fi muqabalatin ni'mati aw la, baik karena dapat pemberian nikmat atau tidak. Itu makna dari kata alhamd secara urfi, secara istilah di dalam fikih. Di dalam fikihnya kata alhamd adalah kerjaan, perkataan atau i'tiqad, keyakinan dalam hati
yang menampilkan, menerangkan an ta'zimil mun'im, dari pengagungan terhadap zat yang memberikan nikmat, min haitsu kaunihi mun'iman, karena zat tersebut benar keadaannya yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alal hamid, atas orang yang memujinya, au ghairihi, atau yang lainnya, fi mugabalatin ni'mati aw la, baik karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi seluruhnya, seluruh kerjaan kita, perkataan kita, i'tiqad kita, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan tersebut, itu dinamakan kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillah. Jadi nggak mesti hanya kata-kata, tapi seluruh apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang ada di dalam hati kita, dari pengagungan yang besar terhadap nikmat yang Allah berikan, karena Allah memberikan nikmat tersebut atas kita yang memujinya atau yang tidak memujinya, berarti kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillah. Kemudian dikatakan rukun alhamd. Rukunnya alhamd ada 5. Alhamid yang memberikan pujian, wal mahmud yang diberikan pujian, wal mahmudu alaih, nikmat yang kita dapatkan dari zat yang kita puji. Kemudian mahmudun bihi, yang kita pakai alatnya, bisa lisan kita, bisa badaniyah kita. Kemudian sirah, bentuk atau lafaz pujian tersebut. Itu 5 dari rukun alhamd. Dikatakan oleh Imam Al-Sya'rawi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan Ahmad dan Muhammad. Ahmad sirah mubalaghah dari hamid, kata yang menerjemahkan begitu dahsyatnya di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamid, orang yang memuji, orang yang paling hebat di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga digelar Ahmad. Ahmad sirah mubalaghah dari kata al-hamid, orang yang memuji. Karena banyaknya, hebatnya dalam pujiannya, digelar Ahmad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapat pujian, yaga alaihil hamd min Allah, yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu namakan Muhammad. Jamak sirah mubalaghah dari kata Mahmud. Mahmud, orang yang dipuji. Tapi karena banyak pujian yang sampai kepadanya, sehingga dia dinamakan Muhammad, digelar Muhammad. Jadi Muhammad dan Ahmad adalah kedua-duanya dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hebat memuji Allah Nabi Muhammad, yang paling dapat pujian besar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinamakan Ahmad dan Muhammad. Ahmad fi magamil mujahadah katanya. Wa Mahmud fi magamil musyahadah. Ahmad, orang yang memuji, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dengan keyakinannya. Yang paling hebat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan, namanya jalan mujahadah. Setelahnya dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukan namanya musyahadah. Kedua-duanya istifa, magamul istifa, magam kedudukan orang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dengan kedudukan mujahadahnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat, dan kedudukan pilihan yang terhebat dari Allah Subhanahu wa taala, dudukannya Nabi Muhammad wa huwa mujahid wa mustafa. Nabi Muhammad seorang mujahid dan seorang yang terpilih, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dinamakan Ahmad dan dinamakan Muhammad. Ini daripada rukun daripada kata alhamd. Kemudian
Agsamul hamd. Bagian al-hamd ada hamdun gadim li gadim. Pujian dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebalik-baiknya pemimpin, pengatur dan sebaik-baiknya penolong. Allah lagi memuji dirinya. Allah sebaik-baik yang memimpin, yang mengatur, yang menjadi Tuhan dan sebaik-baik penolong. Allah mengatakan dirinya sendiri, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu hamdu gadim li gadim. Ada hamdu gadimin li hadis. Pujian Allah terhadap makhluknya. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba yang selalu di dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabinya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Ni'mal abdu innahu awwab. Ada ni'mal abdu innahu awwah. Sama maknanya pujian Allah kepada hambanya. Ada pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian alhamd. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amrin, hukum daripada alhamd ada 4, beda dengan bismillah. Olehkannya beda dengan kemarin basmalah ada hukum yang kelimanya adalah al-ibahah atau mubah. Kalau alhamd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Sayyidatna Aisyah, kana Rasulullah al-mun'im al-mutafaddil. Apabila melihat ma ya'jibuhu ma la ya'jibuhu, karena sebab makan makanan yang kemarin berbau di dalam mulut kita, kemudian kita habis makannya kita ngucapin alhamdulillah. Kemarin Rasulullah SAW, walaupun nggak masalah, nggak ada hukum haramnya, tapi Rasulullah SAW pada kedudukannya tidak mengajarkan. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, dari sekarang ya Rasulullah, aku nggak bakal masukin lagi bawang putih ke rumahku. Adabnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, tidak mau masukin lagi bawang putih, bukan makan bawang putih, nggak masuk bawang putih ke rumahku. Karena Rasulullah SAW memberikan alasan seperti itu kepada Rasulullah SAW. Ini adab yang sangat teliti para sahabat sampai kepada hal-hal kecil mereka mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian hukum yang keempat adalah haram. 4 hukumnya adalah haram mengucapkan alhamdulillah di sesuatu perbuatan yang haram. Apapun perbuatan yang haram, setelah melakukannya kita mengucapkan alhamdulillah. Ingat kemarin kerjaannya dan perbuatan dan ucapannya lebih besar dosanya daripada perbuatannya sendiri. Bahkan kata ulama kemarin, kalau disengaja bisa menyebabkan dia menjadi kufur dan wajib dia kembali untuk bersyahadat lagi. Karena dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan maksiatnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik. Nah, itu dari definisinya, kemudian rukunnya, kemudian agsamnya, kemudian ahkamnya. Ini 4 paling kagak udah diulang-ulang nih sebenarnya. Udah berkali-kali dari Risalatul Jami'ah, Kitab Safinah, kemudian Mukhtasar Latif, yang enggak berubah. Itu juga memang baku dia. Enggak mungkin berubah-ubah hukum, rukun enggak mungkin berubah-berubah. Insyaallah kita akan teruskan di dalam artian makna Rabbil Alamin. Ar-Rabb dikatakan mempunyai makna, ada garib, artinya yang maha dekat, ada yang mengatakan muhit, yang meliput segalanya. Kemudian Malik, yang memiliki, yang merajai. Mudabbir, yang mengatur. Murabbin, yang menyusun. Kathirul khair, yang paling banyak kebaikannya, yang memberikan nikmat. Al-muli ni'am. Khalik, maknanya yang mencipta juga. Al-ma'bud, yang disembah. Jabir, yang menutupi kekurangan. Muslih, maknanya juga yang memperbaiki. Itu makna dari kata ar-Rabb. Was-sahib, teman juga. Wal-jami' was-sayyid, yang menyatukan dan yang menjadi pemimpin. Itu makna dari kata Rabb. Ada 13 makna
dari kata Rabb yang dikumpulkan di dalam satu bait syair, garibun muhitun malikun mudabbirun murabbin kathirul khairi wal mulilin ni'am wa khaliqinal ma'bud jabir kasrina wa muslihuna was sahibut thabit wa jami'na wa sayyid ihfad hadhihi ma'anin ata lirabbi fad'ul liman nadam. Itu 13 makna dari kata Ar-Rabb yang mudah-mudahan kita bisa hafalnya. Kalau nggak bisa hafal, beli bukunya dah. Rabbil alamin, al-alamin jamak dari kata alam. Jamak dari kata alam. Alamin bisa dikategorikan al-malaikah, jin, wal ins. Al-ins malaikah, manusia, jin dan malaikat. Sebagian mengatakan alamin lebih banyak maknanya dari kata jamaknya, yaitu kata alam. Karena jamaknya alamin tapi maknanya lebih luas daripada hanya 3 golongan tadi. Alam kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu dinamakan alam, termasuk semua daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala selain yang 3 tadi. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat daripada ilmu kita.